Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih membahas kekongruenan bangun datar. Masih merupakan materi kelas 9 semester genap. Kita lanjutkan. Pada minggu lalu kalian sudah mengenal apa itu kekongruenan. Ibu ingatkan lagi, kongruen itu adalah bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi sama bentuk, sama ukuran. Nah, minggu lalu sudah ya kita bahas ini. Nah, sekarang kalian akan mengenal lambang kongruen. Bagaimana cara menuliskan lambang kongruen? Biasanya nanti ada di buku paket. Biar tidak bingung, kalian kenali dulu bagaimana lambang kongruen. Nah, seperti ini. Lambang kongruen itu cara menuliskannya ini ya. Ini ada lambang kongruen. Cara menuliskannya ini ada seperti huruf S ya, tapi bukan S gitu ya. Nah begini cara menuliskan kongruen. Jadi kalau misalnya pada contoh gambar kita ini ada persegi panjang A, B, C, D yang di sebelah kiri yang warna hitam, kemudian persegi panjang E, F, G, H yang warna biru di sebelah kanan. Kalau kedua buah persegi panjang ini kongruen, maka kalian bisa menuliskan lambangnya seperti itu ya, yang sudah ada di bawah. Bahwa ABCD kongruen dengan EFGH ya. Nih. Jadi ini dibaca ABCD kongruen dengan EFGH. Oke. Nah, kemudian pada hari ini juga kalian akan mengenal syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen. Sebenarnya mungkin secara kasat mata kalau kalian menemukan dua buah bangun datar, kalau kalian lihat kalau bentuknya sama, ukurannya juga sama, tanpa melihat syarat pun mungkin kalian sudah bisa mengatakan dua bangun datar itu kongruen atau tidak. Tapi secara matematika ada dua syarat ya, dua syarat bangun datar atau pasangan bangun datar dikatakan kongruen. Nah, syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Ya, yang pertama. Kemudian syarat kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Ya, jadi ini dua buah syarat kekongruenan ya pada bangun datar. Nah, sekarang ada kata sisi yang bersesuaian. Kemudian ada kata juga sudut-sudut yang bersesuaian. Apa yang dimaksud dengan bersesuaian? Oke, kita lihat sisi dan sudut yang bersesuaian. Ini ada persegi panjang A, B, C, D. Kemudian yang di sebelah kanan ada persegi panjang E, F, G, H. Nah, ini kedua persegi panjang ini posisinya berbeda. Yang sebelah kiri ini posisi persegi panjangnya dia tidur ya, atau rebah atau horizontal. Kemudian yang sebelah kanan persegi panjangnya ini tegak ya, atau vertikal. Nah, untuk mencari sisi dan sudut yang bersesuaian, kalian bisa melakukan rotasi ya. Ingat lagi materi transformasi di semester lalu. Misalnya persegi panjang yang sebelah kanan ini kalian putar 90 derajat ke arah searah dengan arah jarum jam ya. Nah, kalau kalian rotasikan kan nanti dia berputar ke sini persegi panjangnya ya nanti ya. Oke, jadi kita bisa lihat dari hasil rotasi nanti sisi AB itu bersesuaian dengan FG ya. AB, lihat bahwa di sini AB adalah sisi yang posisinya sebagai panjang. Kan pada persegi panjang itu ada dua buah jenis sisi ya, sisi panjang dan sisi lebar. AB adalah sisi panjang. Nah, dia akan bersesuaian dengan sisi panjang juga pada persegi panjang yang di sebelahnya. Jadi dia bersesuaian dengan FG. Kemudian sisi BC, nah ini BC adalah sisi lebar yang ada di samping. Nah, kemudian pada persegi panjang EFGH, sisi lebar yang ada di samping nanti adalah GH ya. BC bersesuaian dengan GH. Kemudian sisi CD. Nah, CD sisi panjang lagi ya.
dia akan bersesuaian dengan sisi nih, EH atau bisa juga HE. Dia sama-sama sisi yang posisinya adalah sisi panjang. Kemudian yang terakhir sisi AD yang di sini, sisi lebar, dia akan bersesuaian dengan sisi lebar juga, yaitu EF ya. Nah, jadi itu pasangan sisi yang bersesuaian ya. Nah, kemudian untuk sudutnya, sudut A, ini sudut A, dia akan bersesuaian dengan sudut F ya. A akan bersesuaian dengan sudut F ya. Kemudian sudut B akan bersesuaian dengan sudut G ya. Sudut B ini akan bersesuaian dengan sudut G. Kemudian sudut C yang di sini akan bersesuaian dengan sudut H ya. Kemudian yang terakhir sudut D akan bersesuaian dengan ini, D akan bersesuaian dengan sudut E itu ya. Jadi itu sisi dan sudut yang mempunyai atau sisi dan sudut yang bersesuaian maksudnya ya. Nah, sebagai contoh, selidikilah apakah persegi panjang ABCD dan LFGH di bawah ini kongruen. Nah, kita tinggal lihat ya, kita tinggal lihat apakah ini tadi ya, kita tinggal lihat apakah sisi-sisi yang bersesuaian ini dan sudut-sudut yang bersesuaian ini tadi mempunyai panjang sisi yang sama atau besar sudut yang sama. Kita tinggal lihat. Nah, kita lihat syarat pertama dulu, sisi bersesuaian sama panjang. Kita tadi sudah tahu bahwa AB dan FG bersesuaian. Sekarang kita tinggal cek berapa panjangnya. Nah, AB, kita lihat A ke B ini panjangnya ada 1, 2, 3, 4 kotak ya. Nah, bisa kita sebut sebagai 4 satuan karena kita nggak tahu satuannya sentimeter atau meter atau apa. Jadi kita sebut saja karena dia ada panjangnya sebanyak 4 kotak, maka kita sebut sebagai 4 satuan. Nah, sekarang kita cek yang bersesuaian dengan AB tadi adalah FG. Kita lihat FG apakah dia 4 satuan juga. Kita cek ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata sama. Berarti AB bersesuaian dengan FG, kemudian panjangnya juga sama yaitu 4. Oke, yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, BC. Nah, BC yang bersesuaian dengan GH ya. Cek lagi nanti yang slide sebelumnya. Nah, BC ini panjangnya ada 2 kotak ya, 1, 2. Kemudian GH juga ada 2, 1, 2. Maka panjangnya sama. BC sama dengan GH sama dengan 2 satuan. Nah, yang pasangan sisi bersesuaian yang ketiga itu adalah CD dan EH. CD tadi ya, CD juga panjangnya 4, 1, 2, 3, 4 itu ya, 4 satuan. Kemudian EH ini panjangnya juga 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maka CD sama dengan EH sama dengan 4 satuan. Yang terakhir AD. Nah, ini AD panjangnya 1, 2. Dia bersesuaian dengan EF juga panjangnya 1, 2. Jadi panjangnya sama yaitu 2 satuan. Jadi AD sama dengan EF sama dengan 2 satuan. Nah, dalam hal ini maka syarat pertama sudah terpenuhi bahwa sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Nah, kita lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua kita lihat sudutnya. Sudut bersesuaian sama besar. Nah, kita perhatikan dulu bahwa bangun ini adalah persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang kita tahu bahwa keempat sudutnya ya, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D, keempat-empatnya adalah sudut siku-siku. Kita tahu bahwa siku-siku besarnya 90 derajat. Itu berlaku pada semua persegi panjang ya. Keempat sudutnya siku-siku, jadi besarnya 90 derajat. Sehingga dengan memenuhi sifat persegi panjang tersebut, maka sudut yang bersesuaian juga akan sama besar juga ya. Sudut A bersesuaian dengan F, besarnya 90 derajat ya, kan? A 90 derajat, F juga 90 derajat. Kemudian sudut bersesuaian yang kedua, sudut B dengan G juga besarnya 90 derajat karena siku-siku tadi ya. Kemudian C
sudut C dengan sudut H bersesuaian, besarnya juga sama yaitu 90 derajat. Terakhir sudut D dengan sudut E besarnya juga sama 90 derajat. Karena masing-masing dari keempat sudut bersesuaian ini sama besar, maka syarat kedua terpenuhi, bahwa sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, karena kedua syarat sudah terpenuhi, syarat pertama dan syarat kedua, maka bisa kita simpulkan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Atau kalau mau ditulis pakai simbol, kalian bisa tulis ABCD kongruen dengan EFGH. Ya, jadi itu cara menyelidiki kekongruenan dari dua buah bangun datar. Oke, semoga dipahami. Silakan ditanyakan jika ada pertanyaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.